Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Hari ini tanggal 2 April 2023. Kameramen saya libur. Jadi hari ini saya mau mencoba review mobil sendirian tanpa kameramen. Hari ini saya mau review mobil pesanan Pak Boman dari Jakarta Pusat. Ini unitnya Daihatsu Sirion facelift tahun 2017, transmisi otomatis. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran mobil bekas saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas, dan cara pengecekannya. Saya juga akan review detail mulai dari spesifikasi mesin dan fitur-fiturnya. Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Lampunya sudah proyektor. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik, ada corner sensor. Fog lamp bagian kanan utuh, tidak ada pecah parah. Hanya jika kita lebih detail melihat, memang ada beberapa yang luka seperti ini. Jika ingin sempurna dicat ulang karena luka, tidak bisa dipoles. Fog lamp bagian kiri utuh, corner sensor bagian kiri juga utuh, headlamp bagian kiri sama utuh. Dan untuk kap mesin, kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 81 mikron, jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original, 14 inci, two-tone polish. Produksi bannya di tahun 2015, pemasangannya di dalam. Masa pakai ban itu kan 4-5 tahun, jadi produksi di tahun 2015 sudah tidak layak dipakai. Dan ini ketebalannya saya akan ukur. Ketebalan di 5,67 mm. Untuk ketebalan sih masih baik, tapi sudah kadaluarsa. Jadi biasanya seperti ini, ada retak-retak. Jadi baiknya diganti. Untuk satu ban merek GT Radial seperti ini 14 inci, harganya di 700.000. Untuk velgnya baret-baret halus seperti ini ada. Untuk velg two-tone seperti ini jika dicat ulang nantinya jelek, jadi paling dilewat, tapi masih enak ya, tidak ada pecah parah. Dan untuk kampas rem bagian depan kanan, kampas remnya di atas, besinya di bawah. Nah ini ya, sudah tipis, sudah minta waktunya diganti. Sudah saya sampaikan kepada pemesan. Untuk kampas rem bagian depan kanan kiri digantinya itu di 500.000. Liner fender bagian kanan utuh. Dan untuk spakbor depan kanan, kondisi catnya baik, ketebalan catnya masih original. Spion bagian kanan, kondisi catnya baik, mikasen utuh. Pilar-pilar ini juga kondisi catnya baik, dan catnya masih original, sama bagian atap juga sama, masih original. Tidak ada pecah parah, tidak ada bule. Jamur bisa hilang nanti dipoles. Antena utuh. Ban belakang bagian kanan, produksi di tahun 2019. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2019, jelas masih layak sekali dipakai. Ketebalan juga di 6,51 mm, jadi masih layak untuk dipakai ban belakang kanan ini. Velgnya bagian belakang kanan baik kondisinya. Dan untuk pengereman bagian belakang tromol sudah saya cek mulai dari parking brake-nya, remnya. Untuk kampas rem masih bagus bagian belakang. Fender belakang kanan, kondisi catnya baik, ketebalan catnya 85 mikron, masih original. Ini ciri-ciri kilometer rendah ya, biasanya masih ada seperti ini, tempelan-tempelan seperti ini. Dan untuk pintu bagian belakang kanan, kondisi catnya baik. Sidecar juga kondisi catnya baik. Ketebalannya pintu belakang kanan masih original. Hanya ada lecet di sela pintu ya. Yang seperti ini biasanya bekas membuka pintu, kemudian kena tembok, luka, tidak bisa dipoles. Ini hitungannya nanti dicat ulang. Pintu bagian driver
ketebalannya 91 mikron. Jadi masih original bagian samping kanan ini. Dan untuk pilar-pilarnya jelas masih original ya. Tadi kita sudah ukur, bagian ini pasti ada las titik pabrikannya. Saya akan perlihatkan, semua sudah saya cek ya, masih utuh seperti ini. Kanan, kiri, bagian belakang. Jadi jelas mobil ini belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping, karena semuanya masih utuh. Dan untuk silar pintunya juga semuanya masih utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanannya belum ada indikasi bekas tabrakan keras dari samping, karena catnya rata-rata masih original. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan utuh. Bagasi belakang ini juga catnya masih baik kondisinya. Emblem juga semuanya komplit. Ketebalan catnya bagian bagasi belakang ini 136 mikron, sudah pernah dicat ulang 1 kali. Kemungkinan ada lecet kemudian dicat ulang bareng dengan bumper belakang ini. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Jika kita lihat lebih detail, di sini ada luka yang seperti ini, tidak bisa dipoles karena luka. Harus dicat ulang jika ingin mulus total. Tapi tidak ada pecah parah ya. Artinya jika ingin dilewat juga masih baik, masih enak sekali dilihat. Sensor mundur 2 titik, reflektor kanan kiri utuh. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi. Masih bagus. Di sini ada partisi bawaannya. Untuk trim bagian kiri kondisinya baik, hanya kotor bisa hilang nanti di salon. Karpetnya ini juga masih original, ada dalamnya. Bagian kanan juga sama, kotor bisa hilang nanti di salon. Ban serep posisinya di bawah sini. Ban serep ini juga masih tebel. Dongkrak, kunci roda, toolkit semuanya ada disimpan. Di sini juga tidak ada korosi, hanya kotor bisa hilang nanti di salon. Ketebalan ban serepnya saya akan ukur di 7,66 mm. Masih layak dipakai, produksi di tahun 2017, masih bawaan dari pabrikannya. Dan untuk selar bagasi belakang ini utuh. Dan ini untuk rear cross membernya, las titik pabrikannya ini masih presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada indikasi bekas tabrakan keras, karena mulai dari selar bagasinya utuh, rear cross membernya juga utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2019, sama rata dengan bagian belakang kanan. Ketebalan juga masih baik sekali. Velgnya bagian belakang kiri baret-baret halus seperti ini ada. Jika ingin sempurna dicat ulang. Tapi velg two tone polish seperti ini jika dicat ulang jelek. Paling nanti kita coba dengan obat jamur saja, mudah-mudahan tambah bersih ya. Fender belakang kiri kondisi catnya baik, side skirts juga kondisi catnya baik, ketebalannya masih original. Pintu belakang kiri masih original, pintu depan kiri masih original, semuanya masih full original. Bagian kiri ini, spion bagian kiri kondisi catnya baik, mikasen utuh, spakbor depan kiri kondisi catnya baik, dan ketebalan catnya bagian spakbor depan kiri masih original. Ban depan bagian kiri produksi bannya di tahun 2015, pemasangannya di dalam, sama rata dengan bagian depan kanan. Ketebalan sih masih 5 mm, tapi masa pakai ban itu 4-5 tahun, sudah kadaluarsa. Jadi saran saya diganti kedua ban depan ini. Satu bannya 700.000 untuk merek GT Radial 14 inci. Jadi berikut dengan pasang, 2 ban baru bagian depan 1,5 juta. Untuk kampas rem bagian depan kiri sama ya dengan bagian kanan, sudah tipis. Yang tadi saya jelaskan 500.000 penggantian kampas rem berikut dengan pasang kanan kiri. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini rata-rata catnya masih original, hanya bumper saja yang pernah dicat ulang dan bagasi belakang. Sudah kita ukur ketebalannya hanya pernah dicat ulang 1 kali. Jadi hanya pernah ada lecet kemudian dicat ulang. Mobil ini tidak ada indikasi bekas tabrakan keras, semua ketebalan cat masih baik. Sealer, apron, cross member, pilar semuanya utuh, tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Dan untuk kondisi saat ini, namanya juga mobil dipakai, ada lecet di bagian
bumper depan, kemudian bumper belakang, sela-sela pintu. Jika saya hitung ada 4 titik. Jadi untuk perbaikan mobil ini jika ingin dimuluskan lagi, namanya juga luka, itu luka tidak bisa dipoles, harus dicat ulang. 1.500.000 keliling nanti dicat ulang. Di sela-sela pintu juga kita akan cat ulang. Kemudian untuk nyalon perlu, karena warna putih seperti ini biasanya ada menguning-menguning di sela-sela dalam pintu, itu juga nanti bisa akan hilang. Untuk nyalon hitungannya poles bodi mulai dari eksterior, interior, ruang mesin semuanya total dibersihkan. Sampai bagasi belakang hitungannya jenis city car atau hatchback, di tukang salon langganan saya 500.000. Dan sebenarnya untuk eksterior mobil ini tidak ada pecah parah, artinya bisa dilewat. Hanya ada luka-luka tipis saja, tapi di sini bagaimana pemesan? Jika pemesan ingin total mulus yang luka-lukanya dihilangkan ya 1.500.000. Tapi jika ingin seperti ini saja, dipoles saja, yaitu 500.000, hitungannya poles itu nyalon. Jadi ini bagaimana pemesan. Daihatsu Sirion facelift tahun 2017 ini mesinnya 1300 cc, 4 silinder, tenaganya 90 PS, torsinya 115 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk review tes rata-rata konsumsi bahan bakarnya dalam kota 12-13 km per liter, dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mobil ini mesinnya masih sehat sekali, pembakarannya juga masih sempurna. Radiator ini juga masih menggunakan air coolant, jadi pendinginannya masih sempurna. Untuk packing dan seal juga mobil ini tidak ada yang minta waktunya diganti. Cover valve kering, gearbox atas juga kering. Dan ini untuk bagian bawahnya, silas roda kiri kering, karter gearbox matic ini juga kering, seal krek as juga kering, karter mesin kering, silas roda bagian kanan juga kering. Jadi mobil ini untuk packing dan seal belum ada yang minta waktunya diganti, masih kering sekali. Mobil ini kilometernya 68.000. Catatan penggantian oli berikutnya, oli mesin ada di 70.000, jadi tinggal 2.000 lagi. Dan ini hasil tes olinya. Kita tunggu beberapa saat, alat ini sedang membaca olinya. Ini tinggal 2.000 lagi oli mesin ini di 47,7%. Alat ini masih menunjukkan oke, jadi sesuai, olinya masih bagus. Nanti di kilometer 70.000 ganti oli mesin berikutnya. Dan untuk oli transmisi otomatis bisa dicek, ada dipsticknya karena mobil ini jenis konvensional. Oli maticnya ada merah, masih pas di takerannya. Kita akan tes oli maticnya. Kita tunggu beberapa saat, alat ini sedang membaca olinya. 47,4%. Alat ini masih menunjukkan oke, artinya olinya ada dan tidak tekor, kondisinya masih baik, tapi tidak ada catatannya. Takutnya di kilometer 50.000 itu tidak diganti, jadi baiknya diganti. Karena gearbox matic itu biasanya ada penguapan, kemudian ada penambahan oli baru. Jadi takutnya yang kita cek ini oli barunya, jadi baiknya diganti karena tidak ada catatan. Penggantian oli transmisi otomatis 500.000. Nantinya kita tahu ke depannya ganti oli maticnya kapan. Dan untuk minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3. Di 1,0%. Alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi untuk minyak remnya sepertinya pernah dikuras, masih bagus. Aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek GS 35 ampere 12 volt. Menggunakan aki kering CCA 300 please white. Good, masih baik sekali. Histori pembeliannya juga ada di tahun 2021. Masa pakai aki juga sama dengan ban 4-5 tahun. Jadi jelas masih layak sekali dipakai akinya. Kap mesin ini belum pernah dibuka, silarnya juga utuh. Nah, warna putih itu dia ada menguning-menguning seperti ini.
nanti bisa akan hilang di salon. Cross member depan, bullhead, apron, las titik, pabrikan semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kunci dapat 2, masih original. Remote-nya juga dapat 2, remote-nya juga masih original. Remote-nya juga masih aktif. Door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Door handle chrome, power window 4 pintu auto sisi driver, sudah lengkap sekali. Ada window lock. Di bawah sini ada 1 buah cup holder dan door pocket. Kaca film bagian driver, ada yang nitik 1. Nah ini ya, mudah-mudahan kelihatan di kamera. 1 kaca film itu 100.000. Sudah saya sampaikan kepada pemesan jika mau diganti 100.000. Power window-nya autonya masih aktif. Kemudian bagian depan kiri kondisi kaca filmnya baik, power window-nya juga masih pada aktif. Bagian bagasi belakang baik, bagian kanan power window-nya aktif, kaca filmnya baik. Hanya beberapa kotor, yang luka itu di bagian driver. Daihatsu Sirion ada electric mirror, ini posisinya di sini, dan power retract. Power retract bagian kanan aktif, electric power retract bagian kiri sama aktif. Electric mirrornya juga aktif bagian kiri ini. Nah itu gerak. Bagian kanan juga electric mirrornya aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya baik. Plafon bagian depan ini kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Joknya aslinya fabric dan saat ini hanya disarung. Sarung joknya di jahitannya ada yang ngelupas. Untuk luka di bagian tengah tidak ada, ini bisa dijahit. Dan ini untuk bagian driver. Nah di bagian driver memang ada yang luka di bagian ini. Tapi ini hanya sarung, bisa dilepas. Jika ingin memakai originalnya, sarungnya ini dilepas. Sarungnya ini juga jika mau diganti bisa 100.000, 100.000 bahan kalep biasa seperti ini. Dan yang lainnya ngejahit. Jadi 250.000 untuk perbaikan ngejahit dan bagian 2 panel ini diganti. Untuk jok originalnya saya akan perlihatkan, saya akan buka sedikit ya. Nah ini originalnya ada di dalamnya. Pengaturan joknya selain ada sliding, masih plastikan tuasnya, ada reclining dan sudah ada pengaturan adjustable. Pembuka tangki bensin posisinya di bawah sini, pembuka kap mesin di sini. Di atas ini ada tempat penyimpanan. Kemudian ini untuk tombol electric mirror tadi, ventilasi AC bagian kanan utuh, bisa diputar 360 derajat dan bisa dibuka tutup. Ada aksen chrome-nya. Door trim bagian belakang kanan, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Bagian kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian belakang ini juga kondisinya baik. Kotor-kotor sedikit nanti bisa hilang di salon. Seat belt sampai belakang sini dapat sudah rapi ketutup cover. Hand grip sampai ke belakang dapat model fix. Dan untuk jok belakangnya juga sama, disarung. Sarung joknya masih baik. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Tuas sliding jok ini juga masih plastikan, tidak ada karat. Besi-besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Marker-marker pabrikannya juga masih pada ada. Jadi jelas ya mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya, ini STNK-nya dan BPKB-nya. Pajak per tahunnya mobil ini 2.200.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan Agustus 2023. Platnya 2026. STNK ini semuanya sudah saya cek asli, BPKB juga asli, kelengkapannya, faktur juga masih disimpan. Mobil ini tangan kedua. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data, tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan memperlihatkan kepada pemesan, ini hasil diagnosanya. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%, semuanya pas, no fault. Jadi jelas ya mobil ini tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi kelistrikannya jelas bagus. Kilometernya 68.000. Dan ini untuk kondisi setirnya. Yang pasti kilometer 68.000, setirnya masih bagus banget. Dan ini masih benar-benar bagus, memang kencang. Masih original, belum di retrim. Jahitannya juga, kulitnya ini juga biasanya habis ya, dan ini masih baik sekali. Artinya jika kilometernya tinggi itu pasti di sini akan grepes, ngelupas.
Dan ini sesuai, kilometer 68.000, masuk akal. Pedal rem dan gas juga tidak ada sedikit pun yang habis. Untuk servis rekornya sih memang mobil ini tidak berjalan ya. Artinya pernah masuk ke bengkel resmi 2017, 2018 sampai 2019. Lainnya servis di bengkel biasa. Kelengkapannya selain buku servis, manual book masih disimpan. Ini manual booknya. Jadi mobil ini jika kita melihat dari ciri-cirinya, setir yang masih bagus banget, pedal rem tidak ada sedikit pun yang habis. Jelas mobil ini masuk akal, kilometer 68.000. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine di bagian kanan, tekanan oli, electric power steering, aki, kemudian airbag di bagian kiri, AT. Saya akan startup. Bagus ya, ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, airbag semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa, hasilnya pas semua, no fault. Jadi jelas mobil ini tidak ada problem data, tidak ada sensor yang mati. Untuk kelistrikan semuanya berfungsi dengan baik. Power steering ini juga enteng, ini saya memakai tangan kiri. Klakson juga aktif. Kaca depan ini juga tidak ada yang baret. Kaca filmnya masih baik. Wipernya juga masih baik. Wiper belakang aktif. Airnya juga masih hidup. Tapi dia sudah ada suara. Karetnya sudah keras. Untuk wiper belakang karetnya 70.000. Dan ini kondisi dashboardnya. Di samping pilar A dia ada speaker. Ventilasi AC bagian kiri juga masih bagus. Laci-laci masih bagus. Ventilasi AC bagian tengah juga masih bagus. Head unit masih bawaannya terintegrasi dan aktif. Inputnya sudah ada USB dan aux. Audio steering switchnya juga berfungsi dengan baik. Ini volume masih aktif. Lampu hazard masih aktif. Dan untuk AC-nya, pengaturannya di bawah sini untuk kecepatan. Jika kita putar knobnya ini untuk open close air. Di atas sini untuk suhu. Di tengahnya jika kita tekan untuk defogger belakang. Arah semburan ke badan, ke kaki, lengkap sampai ke kaca depan. Dan ini untuk mematikan dan menghidupkan AC-nya. AC-nya juga dingin sekali. Ini saya akan perlihatkan dengan alat termometer dan kecepatan angin. Ini kecepatan 1 dapat di 2,4. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini kita akan tunggu. Sudah dapat di 23,3 derajat Celcius. Ini masih bisa akan turun lagi. Saat ini sudah dapat di 20,1 derajat Celcius. Jadi jelas ya, mobil ini AC-nya dingin banget. Di paling bawah sini ada soket lighter, ada 2 buah cup holder, ada tempat penyimpanan, dan ini parking brake-nya masih pendek. Jadi kampas remnya bagian belakangnya masih baik. Di sini juga ada tempat penyimpanan, masih baik. Pengaturan seat belt dia sudah adjustable, hand grip di sini model fix. Sun visor bagian penumpang depan ada vanity mirror dan keadaannya masih baik sekali. Lampu kabin semuanya masih pada hidup. Spion tengah sudah dynex. Sun visor bagian driver masih bagus, ada card holder dan ada vanity mirror. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Boman dari Jakarta Pusat. Mobilnya jelas layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras. Kemudian tidak bekas banjir. Dan kilometernya juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas sudah bagus sekali. Jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti kita harus adakan spare dana untuk rapi-rapi. Contohnya merapikan bodi mobil ini. Kemudian lagi ganti ban. Biasanya kaki-kaki, dan alhamdulillah mobil ini kaki-kaki senyap, tidak ada perbaikan. Suspensi masih baik, setir juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Jadi untuk kaki-kaki tidak ada perbaikan. Tapi kita harus ada spare dana, yaitu untuk bodi. Kemudian biasanya pajaknya mati, dijual oleh ownernya ketika sudah mepet. Kita yang kebagian memperpanjang pajak. Dan mobil ini pajaknya hidup. Jadi mobil bekas itu bermacam-macam. Tapi yang sudah-sudah kita harus adakan spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Dan mobil ini jelas PR-nya masih wajar. Tidak ada PR fatal. Jadi layak sekali dibeli. Jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Daihatsu Sirion tahun 2017.
facelift. Siapkan dana di 135 juta sampai 140 juta. Dana tersebut sudah total, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi. Contohnya tadi ganti ban, perbaikan bodi, ganti oli, nyalon, interior beberapa ada yang perlu dirapikan. Jadi dana 140 juta itu sudah total. Berikut dengan jasa saya, sudah saya perhitungkan. Kemudian saya tidak all in, semuanya ada hitungannya mulai dari perbaikan mobil. Kita akan sampaikan kepada pemesan totalnya. Kemudian total jasa, pembelian mobil, kita akan sampaikan semuanya kepada pemesan. Jika memang perbaikan ada dilewat, misalnya kan bodi 1.500.000, artinya tidak ada pecah parah. Dilewat 1.500.000 lumayan. Jadi jika beberapa ada yang dilewat perbaikannya, kemudian kebetulan unitnya dapatnya harganya murah, jelas dana tersebut yang saya sampaikan ada sisa dananya. Karena saya tidak all in, semuanya ada hitungannya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudagani_mobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya. Misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Nanti saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Nanti kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi. Nanti ada admin yang kirim format pesanannya. Silakan Anda waiting list dan antri. Jadi di setiap saya mau buka pesanan, kita akan kabari yang sudah antri, sudah waiting list. Untuk masuk pesanan prosesnya 1 bulan saya buka 1-2 kali. Di setiap 5 list pesanan tersisa. Untuk melihat kapan update-nya, untuk melihat list pesanan tersisa, Anda bisa cek di story Instagram saya dan di status WhatsApp. Jadi jika Anda sabar, pasti Anda juga bisa masuk di list pesanan. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.